Pernahkah kamu merasa ada yang tidak beres dengan sejarah yang selama ini kita kenal? Ada satu sosok yang selalu membayangi cerita-cerita lama dan rumor yang beredar dari mulut ke mulut, Satrio Piningit. Di video kali ini, kita akan membongkar tuntas rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di balik sosok legendaris ini. Jadi, siap-siap deh, karena apa yang akan kamu dengar sekarang bakal bikin kamu merinding dan penasaran sampai detik terakhir. Bayangkan, di tengah riuhnya sejarah yang berwarna-warni, muncul satu figur yang selalu misterius dan seolah-olah menyimpan kunci perjalanan bangsa. Sosok pahlawan yang pernah diramalkan akan muncul di kala genting. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan mistis. Seriusan nih, apakah mungkin mitos seperti itu bisa benar adanya? Nah, disinilah awal mula kita terjebak dalam pusaran cerita yang penuh intrik dan teka-teki. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan, bukti-bukti yang pernah tercatat. Banyak arsip tua dan naskah kuno yang menyebutkan tentang sosok Satrio Piningit. Ada yang menemukan petunjuk berupa prasasti, catatan kerajaan, bahkan cerita lisan yang turun-temurun. Beberapa fragmen naskah menyebutkan bahwa pada masa-masa genting, muncul sosok yang dianggap sebagai pembawa perubahan besar. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa sosok ini membawa bencana dan kehancuran. Coba deh bayangkan sebuah naskah kuno yang ditulis dengan tinta merah, penuh simbol-simbol rahasia yang sulit diartikan. Di situ tertulis, ketika langit menangis dan bumi berguncang, Satrio Piningit akan bangkit membawa takdir baru. Waduh, gimana? Gak penasaran kan? Bukti-bukti seperti inilah yang bikin kita bertanya-tanya, adakah kebenaran di balik ramalan yang begitu dramatis itu? Berbagai peneliti dan ahli sejarah mencoba menguraikan makna dari simbol-simbol tersebut. Namun, jawaban akhirnya tetap membingungkan dan menimbulkan semakin banyak pertanyaan. Selain cerita-cerita mistis, ada pula unsur politik dan konspirasi yang tidak kalah menarik. Banyak kalangan yang percaya bahwa ramalan Satrio Piningit dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggalang kekuatan politik. Bayangkan saja, di balik segala mitos yang beredar, ternyata ada agenda terselubung yang ingin mengontrol pikiran masyarakat dan mengukir sejarah sesuai kehendak mereka. Apakah mungkin? Tentu saja, ini bukan hal yang asing di dunia politik. Di banyak kesempatan, cerita tentang Satrio Piningit justru digunakan untuk membenarkan keputusan-keputusan kontroversial atau bahkan untuk memicu gejolak sosial. Misalnya, pada masa-masa pergolakan politik, muncul sosok penyelamat yang konon bakal membawa perubahan, padahal realitasnya politik sudah terlanjur tercemar oleh ambisi dan kekuasaan. Nah, disinilah rahasia gelap yang selama ini tersimpan. Mitos Satrio Piningit sering kali jadi alat manipulasi untuk memecah belah masyarakat dengan memanfaatkan kepercayaan dan emosi. Tidak hanya cerita lisan, ternyata ada juga ahli sejarah dan budaya yang mengungkapkan sisi lain dari legenda ini, mengaitkan Satrio Piningit dengan peristiwa-peristiwa semasa peralihan kekuasaan yang penuh intrik dan pengkhianatan. Menurut beberapa catatan, sosok Satrio Piningit adalah representasi dari perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, di sisi lain, ia juga menjadi simbol kegelapan yang menghantui para penguasa. Bayangkan, di tengah gemuruh sejarah, ada kisah-kisah yang begitu mendalam sehingga membuat kita harus bertanya, apakah kita pernah benar-benar memahami arti dari semua peristiwa tersebut? Ada juga saksi sejarah yang konon pernah melihat secercah keberadaan pahlawan misterius ini. Itu adalah jawaban dari sebuah misteri yang sulit dipecahkan. Apakah kita hanya melihat permukaan dari sebuah cerita yang jauh lebih kompleks?
Kita tidak bisa mengabaikan bagaimana kisah Satrio Piningit mempengaruhi psikologi kolektif bangsa dari generasi ke generasi. Cerita ini telah menanamkan benih harapan sekaligus ketakutan. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai simbol kebangkitan dan pahlawan yang akan menyelamatkan bangsa di saat krisis.